Bab 11. Melegalisasi hukum syariat Islam. Halaman 139. Kebiasaan kaum muslim pada masa sahabat adalah mengambil sendiri hukum-hukum syariat Islam dari kitab dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para kodi ketika menyelesaikan perselisihan di tengah-tengah masyarakat pada saat itu, selalu menggali hukum sendiri dalam setiap peristiwa yang mereka hadapi. Begitu pula halnya dengan para penguasa, mulai dari Amirul Mukminin sampai para wali maupun pejabat-pejabat pemerintah lainnya. Mereka selalu menggali sendiri hukum syara dalam memecahkan berbagai persoalan yang mereka hadapi ketika berkuasa, seperti misalnya Abu Musa al-Asy'ari dan Syuraih. Keduanya adalah kodi yang selalu menggali dan menetapkan hukum berdasarkan ijtihad masing-masing. Demikian pula Mu'az bin Jabal, yang menjabat sebagai wali pada masa pemerintahan Rasulullah, selalu menggali dan menetapkan hukum di daerah kewenangannya berdasarkan ijtihadnya. Halaman 140. Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu, kala keduanya menjadi khalifah, masing-masing selalu menggali hukum sendiri dan menetapkannya bagi seluruh rakyat berdasarkan apa yang diambilnya dari ijtihad mereka masing-masing. Muawiyah dan Amr bin As, tatkala keduanya menjabat sebagai wali, juga selalu menggali dan menetapkan sendiri hukum syara bagi rakyat di dalam daerah kewenangannya berdasarkan ijtihadnya. Walaupun ada ijtihad dari para wali dan kodi, namun khalifah selalu mengambil hukum syara dan melegalisasikannya serta memerintahkan rakyatnya untuk melaksanakan hukum tersebut. Kemudian seluruh rakyat melaksanakannya serta meninggalkan pendapat dan ijtihad masing-masing. Sebab hukum syara dalam hal ini menegaskan perintah imam wajib dilaksanakan, baik secara lahir maupun batin. Atas dasar inilah Khalifah Abu Bakar melegalisasikan jatuhnya ucapan talak 3 tetap sebagai talak 1. Begitu juga dalam hal pembagian harta rampasan perang kepada kaum muslimin, yaitu masing-masing diperlakukan sama rata, tanpa memperhatikan siapa yang lebih dahulu memeluk Islam atau pertimbangan lainnya, dan kaum muslim pada saat itu mengikutinya, termasuk para wali dan kodi sekalipun. Akan tetapi, ketika Umar berkuasa, beliau melegalisasikan hukum yang berbeda dengan pendapat Abu Bakar dalam 2 peristiwa ini. Dalam hal talak, Umar menjatuhkan ucapan talak 3 sebagai 3 kali talak. Begitu juga beliau membagikan harta rampasan perang berdasarkan siapa yang lebih dahulu memeluk Islam atau yang lebih membutuhkannya, yakni dengan pembagian yang berbeda, dan kaum muslim seluruhnya mengikuti pendapat ini, termasuk para kodi dan wali. Umar juga melegalisasikan hukum tanah yang statusnya sebagai ghanimah, rampasan perang, menjadi milik Baitul Mal yang tetap berada di tangan para pemiliknya, dan tidak dibagikan kepada pasukan yang turut berperang, atau kepada kaum muslim. Halaman 141. Keputusan ini diikuti oleh para wali dan kodi, yang kemudian menjalankan hukum yang telah dilegalisasikan oleh khalifah. Karena itu, ijma sahabat menguatkan bahwa seorang imam berhak melegalisasikan hukum-hukum tertentu serta memerintahkan rakyatnya untuk melaksanakannya, sedangkan kaum muslim berkewajiban mentaatinya, sekalipun bertentangan dengan ijtihadnya masing-masing. Berkaitan dengan hal ini, terdapat berbagai kaidah syara yang sangat masyhur di antaranya, sultan, khalifah, berhak melegalisasikan perundang-undangan sesuai dengan persoalan-persoalan baru yang muncul, dan perintah imam dapat mengatasi perselisihan, dan perintah imam harus dilaksanakan, baik secara lahir maupun batin. Dengan demikian, para khalifah selalu melegalisasikan berbagai hukum tertentu. Khalifah Harun al-Rashid, misalnya, telah melegalisasikan hukum-hukum yang tercantum dalam buku Al-Haraj, karangan Al-Qadi Abu Yusuf, yang menyangkut masalah-masalah ekonomi, kemudian memerintahkan rakyat untuk melaksanakan hukum-hukum yang terdapat di dalamnya.